Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Saudaraku yang budiman, seluruh pemerhati kajian ini, sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena sifat manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita semakin tebal keimanan di dalam agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya di dalam zikrul Quran agar menjadikan sebagai ruqyah buat diri kita ya. Di ruqyah itu ada istilah orang kerasukan jin ataupun apa, ini ruqyah tentang iblis-iblis yang menyelinap dalam diri kita. Di dalam Al-Quran itu ada yang penting, banyak kalimat-kalimat penting untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin didekatkan, agar semakin dijauhkan dari hal buruk, semakin didekatkan dengan hal yang baik. Dan hafal Quran sama ahlul Quran itu berbeda. Kalau hafal Quran mudah-mudahan sudah termasuk sebagai orang yang ahlul Quran, karena hafal Quran iblis itu sujudnya 3000 tahun dan hafal Qurannya 4000 tahun. Itu karena kesombongannya dia dikeluarkan dari surga. Jadi berhati-hatilah buat kita semua. Semoga Allah menjadikan kita berhati-hati, jadi orang yang berhati-hati, karena sudah dijelaskan di dalam keterangan di Al-Quran. Dalam hal apapun kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah. Orang sombong haram masuk surga. Sombong karena ilmu, karena kedudukan, karena kekayaan, dan karena hal-hal yang sifatnya duniawi yang disombongkan. Karena apapun yang Allah berikan, harta ataupun ilmu, itu kita hanya sekedar sebagai sarana, alat untuk disampaikan kepada orang lain. Kita perlu ingat, kita mengkaji ilmu, belajar ilmu, mengkaji dari kitab apapun, itu kita bisa itu dari sebuah kitab. Dan setelah kita bisa, jangan sampai kita merasa memiliki. Jadilah seakan kita itu seperti kertas. Kita belajar dari sebuah kertas, tapi kertas itu tidak pernah menuntut kita, kamu bisa dari saya, itu tidak ada. Jadilah laksana kertas. Kita itu hanya dititipi tinta untuk menyampaikan. Dan kita lanjutkan tentang di dalam zikrul Quran ya. Seringkalilah, bahkan amat sangat lebih baik jika kita selalu bangun tiap malam. Orang-orang yang bangun di tengah malam untuk meminta rezeki kepada Allah, untuk berdoa meminta rezeki, bukan tidak boleh, tapi setiap orang itu ada hari kemerdekaannya. Ada waktu-waktu tertentu, silahkan berusaha tiap hari. Manusia itu tugasnya ikhtiar, mencari. Adapun hakikatnya Allah yang memberikan, tapi ada waktu untuk meminta kepada Allah, yaitu di hari kemerdekaan kita dari kandungan ibu kita. Seumpama lahir Kemis manis, 36 hari itu adalah hari pas bersihnya kita, fitrahnya kita terlahir dari kandungan orang tua kita. Mintalah di saat itu, di malam itu. Jadikanlah waktu-waktu kita waktu yang bermanfaat. Bangunlah di tengah malam. Orang-orang yang bangun tengah malam dikarenakan karena zikrullah dan mentadabburkan Al-Quran, itu insya Allah berbeda dengan yang lain. Jadikanlah ruqyah di dalam Al-Quran. Bahkan bukanlah seorang ahlul Quran jika berani mendustakan ayat-ayat Allah. Apabila dia mengeluarkan kalimat Al-Quran, kok dia tidak
berada di kalimat tersebut. Berhati-hati di situ. Di Al-Quran sering disinggung memang kadibal ayat. Jangan sampai kita termasuk orang yang banyak paham ayat Al-Quran, banyak paham hadis Rasulullah, tapi kita termasuk maksiat billah, maksiat bir Rasul, bermaksiat kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran akan sangat berbahagia jika orang yang sudah memahami di dalam mengkaji Al-Quran, di dalam tadarus Al-Quran, berzikir. Jadikanlah hanya untuk karena zikrullah, bangun malam zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Di situ ada kalimat yang menyebut Nabi, Rasul. Rindukanlah para Nabi, para Rasul, agar kita bisa merindukan beliau, bisa menjadi contoh buat saudara-saudara kita, agar kita bisa mencontoh perilaku mereka-mereka. Dan di situ ada sebutan dari nama Adam, nama Sayyidina Idris, Sayyidina Adam, sampai Nabi Muhammad. Dan di Al-Quran itu jarang nama Nabi Muhammad, tapi setiap nama dari Sayyidina Adam, Sayyidina Idris, Sayyidina Ibrahim, misalnya ini contoh Sayyidina Musa, sebut Sayyidina Musa, ya Sayyidina Musa, Sayyidina Musa, ya Allah. Dan 6 kali, sebutlah 6 kali alaihissalam 6 kali, berarti 12 merujuk kepada lahirnya Rasulullah. Begitu pun seterusnya nabi-nabi yang lain. Dan doakan mereka, ya Allah rahmatilah semua. Kita sebut Sayyidina Musa, ya Allah rahmatilah Sayyidina Musa, sempurnakanlah beliau, ya Allah luluskanlah keimanan saya seperti Sayyidmu, ya Allah. Apa salahnya kita meminta? Insya Allah tetap setiap yang menanam pasti akan memetik, walaupun sedikit. Dan setiap ada berbunyi Rasul, kita sebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. 12 kali merujuk kepada lahirnya beliau, ataupun 25 kali rindukan beliau. Dan jika disebut di situ tersebut ada ucapan malaikat sebut 10 kali alaihissalam 10 kali, jadi 20 menjadi sifat wajibnya Allah. Kita rindukan kasih sayang Allah, jangan sampai kita itu tidak termasuk Allah, tidak termasuk manusia. Jangan-jangan kita itu sudah tidak terlihat sebagai manusia. Di situ banyak sebutan. Ada contoh kafirun, ya Allah jauhkanlah saya dari kekufuran, jauhkanlah saya dari kekufuran 3 kali. Karena manusia itu diciptakan dari bumi, dikembalikan ke bumi, dibangkitkan dari bumi. Itu untuk meruqyah diri kita. Ada zalimun, ya Allah jauhkanlah saya dari perilaku-perilaku zalim, jauhkanlah saya dari perilaku-perilaku zalim. Kita ke diri kita dulu, jangan sampai itu ya kita menyebut kafirun, ya Allah jauhkanlah saya dari orang-orang kafir. Kita sendiri ruqyah diri kita sendiri dulu. Kita jangan mendahului tentang ke yang lain, diri kita sendiri dulu, agar Allah menata semua perilaku-perilaku buruk kita, mengikis semua hal-hal yang buruk, pengaruh yang buruk yang ada dalam diri kita. Dan sebagai manusia kita harus berhati-hati, karena di yaumil mahsyar nanti setelah kiamat terus kita dibangkitkan dari alam kubur sebagai penyampai yang hanya menyampaikan, dia tidak melaksanakan. Nanti akan dibangkitkan dari kubur dengan berjalan, kakinya yang kepalanya yang di bawah dan lidahnya menjulur-julur. Kita harus berhati-hati, itu pasti kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah. Semua ulama yang menjelaskan tentang gambaran-gambaran tersebut itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah, orang-orang yang diberitahu oleh Allah, bukan asal mengarang semua orang-orang yang menjelaskan di dalam kitab-kitab tersebut. Dan sangat amat penting di dalam Al-Quran itu ada bunyi iblis, ya Allah lumpuhkanlah pasukan Dajjal, lumpuhkanlah pasukan Dajjal, lumpuhkanlah pasukan Dajjal, ya Allah binasakanlah Dajjal, binasakanlah Dajjal, binasakanlah Dajjal. Apabila ada yang di Al-Quran itu berbunyi syaitan, ya Allah angkat hotam-hotam jahat yang tentang badanku, ya Allah angkat hotam-hotam jahat yang ada di diri saya, ya Allah. Itu bahasa Indonesia, antara bahasa Indonesia bahasa Jawa. Sebut 3 kali, itulah permintaan-permintaan yang bagus. Itu termasuk kunci 19. Arti kunci 19 itu anggota badan manusia 9, lubang manusia 9. 19 itu angka yang hidup itu ada 9, 1 sampai 9, 10 itu butuh 0, artinya ambil di tengahnya dengan hati.
menyatu kepada satu itu jadi 19 manusia yang menunggal ing Gusti, merek ing Gusti Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Apa? Bismillah itu menyatakan niat kita untuk hanya karena Allah. Hati-hati dengan berbismillah, karena bismillah itu 19 huruf, artinya menunggal ing Gusti. Nabi Sulaiman nabi urutan 19 dikarenakan beliau itu menunggal ing Gusti. Dia itu bisa paham bahasa makhluk apapun, bangsa jin, bahasa apapun, bahkan semua tunduk kepada beliau. Itu karena manunggal ing Gusti. Itu menjadi isyarat urutan beliau, yaitu di huruf Hin yang mengisyaratkan itu angka 4. Dan Nabi Daud bapaknya, ayahnya itu huruf Ain urutan 18. Itu menunjukkan tentang 4 arah dan 4 sudut. Dan manusia itu diciptakan dari 4 unsur: angin, air, api, dan tanah. Dan dalam diri manusia itu ada 4 badan, lisan, hati, dan akal. Kehidupan itu 4 kali alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Semua ada 4 itu ada arti tersendiri, ada makna yang sangat mendalam. Dan jangan lupa di kalimat yang saya jelaskan itu, kalimat Islam sendiri itu kita tidak boleh main-main. Itu arti dari arti kalimat Islam. Alif menunjukkan huruf pertama di dalam huruf hijaiyah. Dan pertama kali kita belajar tentang tafsir, tentang belajar membaca Al-Quran itu dari huruf hijaiyah pertamanya alif. Dan jika tidak ada alif, nggak ada batasan. Dan lafaz Allah pun dari alif, artinya keteguhan, tegak lurus, kejujuran, ketegasan. Dan sin urutan 12 itu agama Islam yang tegak lurus yang dibawa oleh Rasulullah, itu merujuk pada lahirnya Rasulullah. Dan Rasulullah berjuang 23 tahun. Huruf lam urutan ke-23, alifnya lagi merujuk kepada isyarat dengan kejujuran, dengan tegas, dengan keteguhan, dengan kesungguhan hanya karena Allah, karena kehendak Allah. Dan mim adalah tepung Rasul, yaitu dari Adam Nabi pertama dan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dan huruf mim adalah huruf ke-24 dan Nabi ke-24 itu Nabi Isa yang dijelaskan akan turun. Itu nanti seterusnya akan ada gambaran-gambaran penjelasan. Memang dari huruf itu menjadi isyarat tentang memang Nabi Isa, Sayyidina Isa itu hurufnya pakai ain, itu merujuk kepada Sayyidina Daud, yang mana beliau itu dijelaskan tentang telah dibacakan Zabur oleh Daud, telah diturunkan Al-Quran kepada Muhammad, telah diturunkan Injil kepada Isa, telah diturunkan Taurat kepada Musa, tapi Zabur telah dibacakan Zabur oleh Daud. Perlu kita pahami, kita kaji, karena enggak lugu urusan agama itu, enggak lugu, enggak monoton. Ada makna-makna yang terkandung yang perlu kita pahami dan kita kaji, dan hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah lah yang bisa meyakini, dan orang-orang ahli dzikir lah yang bisa mengetahui. Dan mereka menyampaikan bukan karena karangan, bukan karena kedustaan, itu karena amanat yang harus disampaikan. Tidak ada istilah orang mengarang-arang, itu nggak bisa. Dan di dalam arti Islam itu alif tegak luruslah kamu dan tunduklah hanya kepadaku, itu peringatan Allah dari kalimat Islam. Dari huruf alifnya itu harokat di bawah sin itu urutan 12, dan tirulah perilaku Sayyidina Muhammad. Arti sukun itu yang diam ada di diri Muhammad, tirulah perilaku beliau. Dan dalam perjuangkanlah, kita itu harus memperjuangkan. Dan alif dengan tegak lurus, dengan kejujuran, dan berjuanglah seperti dari Sayyidina Adam Muhammad, dari Adam ke Muhammad. Dan di huruf 24 itulah yang menjadi tepung Rasul, mim ketemu mim, huruf ke-24. Dan di huruf Latin pun huruf ABCD itu ada isyarat huruf kedua, huruf urutan ke-24 adalah ik, itu persilangan. Itu semua ada penjelasannya, dan makna isyarat tersebut insya Allah mustahil bohongnya, itu nyata. Jadi dari tepung Rasul Sayyidina Isa itu dimulai dari ain, itu menggambarkan Sayyidina Daud yang apabila dia berdoa selalu bukit, tanaman, makhluk apapun semua bergembira di saat Sayyidina Daud menelantunkan ayat-ayat Allah, karena beliau itu selalu mendoakan seluruh bangsa manusia, bangsa jin, agar diberikan
hidayah oleh Allah, agar mereka mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan menggapai hidayah dari Allah. Karena waman khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebagai manusia, Allah Maha tahu, dan makhluk lain yang kita doakan mereka juga tahu. Dan dibanding manusia di zaman sekarang ini lebih tajam naluri makhluk-makhluk selain kita. Jangan-jangan seperti itu, karena di zaman ini manusia sekarang banyak yang linglung, bukan karena tua, karena mungkin terbawa zaman yang sudah tua. Jadi di dalam penjelasan bahwa ada makhluk yang tidak tahu mana perintah, mana larangan, itu yang disebut adalah binatang, makhluk yang lain selain manusia. Tapi sekarang banyak manusia yang tidak sadar mana larangan, mana perintah, padahal tahu tentang hukumnya, padahal tahu tentang ayat-ayat dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi seakan-akan linglung, tidak menjadikan ilmunya sebagai petunjuk. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah menjadikan umur kita panjang dan menjadi bermanfaat buat keluarga, buat orang tua kita yang sudah tiada. Kita doakan mereka, semoga mereka diampuni oleh Allah, disempurnakan. Kita doakan saudara-saudara kita, seluruh turunan Sayyidina Adam, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga Allah membukakan hati mereka, saudara-saudara kita. Semoga kita menjadi orang yang bisa mendapatkan rahmat Allah. Terima kasih. Lain kali kita akan sambung lagi tentang manfaatnya membaca Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga kita menjadi orang yang selalu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat baginda Rasul yang sejati. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.